Selamat petang pemirsa, saat ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sedang menggelar konferensi pers hasil dari AMMTC ke-17 hari kedua. Kita akan segera bergabung ke agenda AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Michael Tene dari Sekretariat ASEAN, Pak Kabar Eskrim, Kadif Winter, Kadif Humas, dan rekan-rekan media. Hari ini, sore ini khususnya saya akan menyampaikan rilis terkait kegiatan yang kita laksanakan dari mulai tanggal 20 kemarin sampai dengan hari ini, dan masih ada kegiatan tambahan besok siang. Khususnya kegiatan dimulai dari hari Minggu sore, acara penyambutan dengan melibatkan Taruna Akpol dan juga masyarakat lokal. Kemudian dilanjutkan dengan samtisi preparatori untuk mempersiapkan kegiatan plenary atau AMMTC yang dilaksanakan Senin dan Selasa. Alhamdulillah kegiatan AMMTC yang ke-17 kali ini berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden, bahwa kita harus siap menghadapi berbagai macam tantangan termasuk kejahatan transnasional yang semakin kompleks seperti teroris, perdagangan manusia, kejahatan cyber, dan perdagangan gelap narkotika. Tentunya kita semua sepakat bahwa kejahatan transnasional itu sangat merugikan. Oleh karena itu, kita menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Dan kita sepakat bahwa kerjasama dan upaya terkoordinasi adalah kunci untuk menghadapi kejahatan transnasional sebagai musuh bersama. Saya infokan bahwa di dalam kegiatan AMMTC ke-17 saat ini kita menghasilkan 16 dokumen berupa 4 deklarasi, di mana 3 merupakan inisiatif dari Indonesia dan 1 merupakan inisiatif dari Kamboja, 1 rencana kerja terkait penyelundupan manusia, dan 5 pernyataan bersama serta 6 pedoman teknik. Tentunya berbagai macam deklarasi, dokumen, dan juga pernyataan bersama serta pedoman teknis tersebut kita harapkan kerjasama antar negara, khususnya di dalam mencegah, mengungkap, dan menghadapi kejahatan transnasional ke depan semakin efektif dan semakin adaptif. Tentunya pesan yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan kali ini adalah tidak boleh lagi ada pelaku yang dapat bersembunyi dari kejahatan yang telah dilakukan. Pesan ini terakomodir melalui 8 poin deklarasi Labuan Bajo tentang peningkatan kerjasama penegakan hukum dalam memberantas kejahatan transnasional sebagai landasan untuk melakukan upaya konkret dan operasional. Antara lain, kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk lebih meningkatkan kerjasama langsung antara lembaga penegak hukum, khususnya Polri, seperti Police to Police, Handling Over, Joint Investigation, dan Mutual Legal Assistance. Kemudian meningkatkan pertukaran informasi yang cepat dan aman, meminta barang-barang yang terkait dengan kejahatan transnasional, dan memfasilitasi pertukaran ahli dan personil dalam berbagai kegiatan kerjasama antar negara. Beberapa inisiatif deklarasi yang saat ini kemudian disetujui, deklarasi tentang penguatan kerjasama dalam melindungi saksi dan korban kejahatan transnasional. Jadi ini adalah komitmen kita bahwa masyarakat merupakan
pihak yang dirugikan dari kejahatan tersebut, dan kami berkomitmen untuk terus mengembangkan mekanisme perlindungan korban yang efektif dalam bentuk perlindungan fisik, pengobatan, psikologis, dan pemulihan sosial demi memulihkan hak-hak korban. Kemudian juga deklarasi ASEAN tentang pengembangan kemampuan regional terkait peringatan dini dan respon dini atau early warning dan early response. Ini juga diinisiasi oleh Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi radikalisasi dan kekerasan berbasis ekstremisme. Kemudian satu deklarasi yang menggunakan inisiatif Kamboja, yaitu tentang deklarasi ASEAN tentang pemberantasan penyelundupan senjata api. Ini merupakan wujud komitmen ASEAN untuk memberantas penyelundupan senjata api melalui kerjasama dan pendekatan komprehensif, mulai dari kampanye bahaya penyelundupan senjata api, pertukaran informasi, dan berbagai upaya lainnya. Kemudian selain deklarasi, Polri juga telah menandatangani 6 MOU dengan negara-negara ASEAN, yaitu Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, di bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta pengembangan kapasitas. Kami juga melakukan 2 bilateral meeting dengan Malaysia dan Jepang, serta pertemuan khusus dengan 4 negara, yaitu Singapura, Laos, Cina, dan Vietnam, terkait kerjasama penegakan hukum, pengembangan kapasitas, pertukaran teknologi, dan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan stabilitas keamanan di kawasan. Tentunya beberapa hal tersebut menjadi awal yang baik untuk semangat kita bersama dalam hal memerangi dan memberantas transnational crime ke depan. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih juga kepada masyarakat Labuan Bajo yang telah memberikan dukungan, dan juga tentunya seluruh rekan-rekan panitia, rekan-rekan media, sehingga acara IMMTC yang ke-17 ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan deklarasi-deklarasi untuk kepentingan stabilitas Kamtibmas di kawasan. Sesuai dengan tema ASEAN Matter Epicentrum of Growth, semoga IMMTC kali ini berkontribusi terhadap stabilitas Kamtibmas dan perdamaian di kawasan ASEAN. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih rekan-rekan. Selain penanganan kasus kejahatan lintas negara seperti TPPO, TPPU, dan narkoba, Forum AMMTC ke-17 juga menseriusi masalah pencegahan terorisme dan deradikalisasi. Kabak Ban Ops Densus 88 AT Polri. Isu terorisme menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam AMMTC ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kabak Ban Ops Densus 88 Anti Teror Polri sekaligus juri bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Aswin Siregar menjelaskan terorisme merupakan masalah ideologi yang memerlukan upaya ekstra untuk dihadapi. Sehingga fokus Satuan Khusus Kontra Terorisme Polri saat ini adalah melakukan tindakan pencegahan dan upaya deradikalisasi dalam penanganan masalah terorisme di Indonesia. Menurut Kombes Pol Aswin Siregar, diperlukan sebuah sistem yang memberikan peringatan dini kepada negara-negara di dalam kawasan ASEAN untuk setiap indikasi atau tanda akan terjadinya serangan atau aksi terorisme. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa satu kelompok teroris itu adalah berada dalam satu negara, enggak seperti itu. Karena mereka sendiri tidak memiliki konsep itu, ya. Dia adalah borderless, sehingga
satu kelompok teroris yang berada di salah satu negara itu sama dengan mengancam seluruh kawasan sebetulnya. Sekarang kan pergeseran fokus kita ada pada tahap pencegahan. Ya. Jadi saya kira sedini mungkin kita sekarang bersepakat untuk membuat sebuah sistem yang dapat memberikan peringatan dini kepada negara-negara di ASEAN, ya, early response and early warning and early response untuk setiap indikasi atau setiap ada tanda-tanda akan ada serangan atau ada aksi terorisme. Itu yang saya kira menjadi fokus untuk pencegahan, ya, pencegahan dan deradikalisasi. Kombes Pol Aswin Siregar juga mengatakan penyebaran ideologi lewat sosial media juga menjadi perhatian Densus 88 Anti Teror Polri. Pihaknya melakukan pengawasan untuk pencegahan sebaran di konten media sosial, grup percakapan di media sosial maupun laman web. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.